teman-teman, kembali lagi bersama saya Ikrimatul Fadadian dengan NIM 121020209. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video edukatif yang berjudul Lawan Cyberbullying dan Tingkatkan Kesantunan Berbahasa. Teman-teman semua tahu nggak sih kalau misalkan media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Menurut data dari We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia itu mencapai 139 juta, di mana angka fantastis ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan internet dan juga media sosial. Media sosial juga memiliki beberapa manfaat loh. Yang pertama, media sosial dijadikan sebagai tempat hiburan. Yang kedua, sebagai tempat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai tempat untuk menambah relasi pertemanan kita. Dan yang terakhir, yang pastinya sebagai tempat untuk berkomunikasi. Tapi di balik keseruan dan banyaknya manfaat media sosial, ada juga loh dampak negatif dari media sosial itu sendiri, yaitu cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying merupakan salah satu dampak media sosial, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, platform chatting, dan platform game online. Berikut merupakan contoh cyberbullying yang seringkali kita temui ketika kita menelusuri media sosial, yaitu banyaknya komentar jahat dari netizen, komentar yang berisi bahasa kasar, bahasa tidak senonoh, caci maki, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Nah, cyberbullying itu sendiri sangat melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Apa sih itu? Kesantunan berbahasa itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, kita dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang lain dan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Santunan berbahasa menurut Leach pada tahun 1986 pada hakikatnya harus memperhatikan 4 prinsip berikut ini. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesopanan, di mana memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat, pujian dan kecocokan, kesimpatikan, dan lain-lain kepada orang lain. Bersama dengan itu meminimalkan hal-hal tersebut pada diri sendiri. Nah, dengan menerapkan prinsip kesopanan ini, tentunya orang tidak lagi menggunakan bahasa yang kasar. Dan bahasa yang digunakan itu adalah sopan dan santun. Kemudian terjadilah komunikasi yang lebih baik dan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Yang kedua adalah menghindari pemakaian kata tabu. Kata tabu itu sendiri adalah kata-kata yang merujuk pada suatu benda yang menjijikan dan kata-kata kotor, kata-kata kasar, termasuk kata-kata yang tidak lazim digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, kata-kata yang berbau dengan seks, kata-kata yang berbau dengan eh, alat kelamin ataupun pakaian dalam yang sangat lazim kita bicarakan. Yang ketiga yaitu penggunaan eufemisme. Eufemisme itu sendiri merupakan ungkapan penghalus. Nah, penggunaan eufemisme ini perlu diterapkan nih untuk menghindari kesan negatif yang dapat ditangkap oleh lawan mitra tutur kita. Kemudian menggunakan pilihan kata honorific. Kata honorific itu sendiri yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Nah, penggunaan kata-kata honorific ini nggak hanya berlaku buat bahasa yang mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa misalnya, tapi juga berlaku pada bahasa-bahasa yang tidak mengenal tingkatan. Hanya saja, bagi bahasa yang mengenal tingkatan, penentuan kata-kata honorific sudah ditetapkan secara baku dan sistematis untuk pemakai setiap tingkatannya. Nah, cyberbullying itu sendiri itu dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi korban-korbannya, seperti rasa kecemasan, rasa takut, trauma, depresi, dan lain-lain. Bahkan, dalam beberapa kasus,
Cyberbullying itu dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan harga diri seseorang. Gimana sih caranya kita untuk menghindari dan melawan cyberbullying itu? Kita dapat melakukan tips-tips di bawah ini. Yang pertama, pikirkan sebelum berkomentar atau memposting sesuatu. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kata-kata yang kita gunakan akan menyakiti orang lain? Yang kedua, hormati orang lain meskipun kita tidak setuju dengan mereka, dengan pendapat mereka, atau dengan perkataan mereka, paling tidak berikan komentar dan kritik yang membangun, bukan sebaliknya komentar yang menyerang. Yang ketiga, laporkan konten cyberbullying kepada platform media sosial. Karena biasanya pada beberapa platform media sosial itu terdapat ketentuan dan aturan tersendiri gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, jika kamu mengalami cyberbullying, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Kamu bisa berbicara dengan orang tua, guru, konselor, atau psikolog. Oleh karena itu, mari teman-teman kita ciptakan ruang digital yang positif dan aman dengan menghindari cyberbullying dan komentar jahat lainnya. Dan harus kita ingat bahwa setiap ucapan, setiap komentar yang kita berikan pasti memiliki dampak kepada orang lain. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.